Di sini saya mulai frustasi. Saya pikir tuh nanam-nanam aja gampang gitu. Ternyata gagal terus. Saya nggak punya lahan lagi untuk nanam tanaman di rumah. Dan saya nggak bisa nyiram tanaman setiap hari. Jadi saya pilih tanaman hidroponik. Singkatnya, tanaman hidroponik itu media tanamnya tidak perlu pakai tanah, tapi pakai air yang sudah dikasih nutrisi. Jadi kita nggak perlu pakai tanah lagi. Dalam proses menanam dengan hidroponik ini, saya mengalami banyak kegagalan. Tapi saya nggak menyerah, saya coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, hingga mencapai sekarang. Tanaman ini umurnya sudah mencapai 3-4 minggu. Berikut ini saya akan membagikan 7 kegagalan yang saya lakukan selama menanam hidroponik. Sebelumnya, jangan lupa komen, like, subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Pada saat saya sedang menonton video YouTube bagaimana cara menanam hidroponik yang benar, ada namanya proses penyemaian. Dalam proses penyemaian tanaman, biasanya kita membutuhkan yang namanya media tanam. Dan media tanam yang digunakan adalah busa filter akuarium. Dan saya tertarik untuk mencobanya. Pada saat saya menggunakan busa filter ikan, beberapa kali ternyata daya serap airnya kurang atau tidak maksimal. Dan ini mengakibatkan tanamannya menjadi kurang air dan akhirnya kekeringan. Tanaman menjadi mati. Dan untuk filter akuarium ini, untuk saya itu tidak cocok. Setelah saya mencari informasi lagi, ternyata ada media tanam yang bagus, namanya Rockwool. Menggunakan Rockwool sangat bagus sekali daya serapnya. Tetapi yang menjadi masalah adalah saya tidak memotong Rockwool sesuai kebutuhan tanaman. Dan hasilnya, akar antara tanaman satu dengan yang lain jadi bercampur semua. Dan jika Rockwool dipotong, tanaman akan menjadi mati karena stres. Jadi akhirnya saya mengulangi lagi prosesnya, memotong Rockwool sesuai kebutuhan tanamannya. Setelah media tanam dan tanaman semainya sudah bagus, waktunya pindah tanam. Saat saya pindahkan ke media tanam ke dalam net pot, saya melakukan kesalahan lagi, yaitu terlalu banyak menggunakan air nutrisi sehingga batang tanaman menjadi terendam dan itu mengakibatkan tanaman menjadi busuk. Di sini saya mulai frustasi. Saya pikir tuh nanam-nanam aja gampang gitu. Ternyata gagal terus. Saya pikir tuh pengennya saya datang ke rumah, sayuran ada terus, saya tinggal masak, makan gitu. Tapi nggak semudah itu ternyata. Setelah saya menenangkan diri dengan meminum air pegunungan tanpa sponsor, akhirnya saya melanjutkan proses menanam hidroponik hingga panen. Setelah satu persatu masalah selesai, media tanam sudah, yang lain sudah, dan masalah selanjutnya yaitu adalah kain flanel yang tidak menyerap air. Kain flanel ini berfungsi untuk menyerap air dari penampungan air nutrisi ke media tanam. Jika kain flanel tidak bisa menyerap air, maka media tanam tidak dapat pasokan air. Dan jika itu terjadi, maka akan mengakibatkan mati lagi. Dan di sini adalah contoh yang kiri kain flanel yang jelek dan yang kanan yang bagus. Di sini kita bisa melihat perbedaan kain flanel yang berwarna hijau tidak langsung menyerap ke air nutrisi, sedangkan yang berwarna kuning langsung menyerap airnya. Dan tentu saja kita pilih yang warna kuning. Masalah selanjutnya adalah bak tanaman hidroponik jangan ditaruh di tempat tampiasan hujan. Ini mengakibatkan air hujan dengan aliran deras mengenai tanaman dan air hujan bisa masuk ke dalam bak. Ini bisa mengakibatkan air di dalam bak menjadi penuh dan kepadatan nutrisi air menjadi berubah. Dan tanaman bisa bonyok karena kena air hujan dengan aliran deras masuk ke bak secara terus-menerus. Setelah semuanya udah aman, bak hidroponik saya taruh di atas dan itu baik-baik aja. Namun setelah beberapa minggu, tanamannya jadi bantet. Kenapa ya? Ternyata setelah saya cek dan saya pelajari, alat pengecekan kepadatan nutrisi air saya bermasalah.
alat yang saya punya itu KW dan tingkat akurasinya super ngaco. Akhirnya saya beli yang mahalan dan ternyata itu bekerja dengan baik. Saran saya, beli yang bagusan nggak apa-apa. Jangan yang murah. Niat saya kan mau irit, malah jadi buang duit. Yang terakhir itu yang ketujuh ya. Ini kita nggak terasa udah masuk yang ketujuh. Itu adalah saya jarang banget ngecek tanaman saya. Kenapa? Karena ada urusan pekerjaan. Jadi saya seminggu sekali atau bisa jarang-jarang untuk ke rumah gitu. Jadi kesimpulannya itu adalah apa yang kita lihat mudah di video itu ya, konten TikTok, YouTube, itu nggak sesuai dengan realita sesungguhnya ya. Dan kesimpulan yang terakhir adalah ternyata ada harga yang harus dibayar dari kegagalan-kegagalan kita dalam mencapai keberhasilan. Sini kita masak yang sudah dipanen, kita sudah cuci bersih. Ini kita potong-potong, habis itu kita masak ya guys. Ini tumis kangkungnya udah jadi. Pengalaman yang luar biasa untuk dapetin kangkung ini. Kita cobain ya, ini udah jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kangkungnya pahit.